Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali dengan channel Al-Insyaallah TV. Baik teman-teman semuanya, insyaallah kita akan lanjutkan pembelajaran mengenai nahwu shorab. Dan insyaallah dalam video kali ini kita akan coba latihan untuk menentukan mana yang termasuk bagian isim, mana yang termasuk bagian fi'il, dan mana yang termasuk bagian huruf. Nah, surat yang akan kita ambil adalah surat Al-Baqarah ayat 1-5. Ini ayat pertama, alif lam mim, artinya alif lam mim. Kemudian ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita terjemahkan satu persatu. Dzalika, inilah dalam konteks kalimat ini, al-kitabu, kitab, la, tidak ada, raiba, keraguan, fihi, di dalamnya, maksudnya di dalam Alkitab, hudan, petunjuk, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita terjemahkan satu persatu, satu kata per kata. Alladzina, orang-orang yang, yu'minuna, mereka beriman, bil ghaibi, kepada yang ghaib, wa yuqimuna, dan mereka mendirikan as-salata, salat, wa mimma, dan dari apa-apa yang razaqnahum, telah kami rizkikan kepada mereka, yunfikuna, mereka menafkahkan. Ayat selanjutnya, ayat yang keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Baik, kita terjemahkan kata per kata. Walladzina, dan orang-orang yang, yu'minuna, mereka beriman, bima, dengan apa-apa yang, unzila, diturunkan, ilaika, kepada engkau, wama, dan apa-apa yang, unzila, diturunkan, min qablika, dari sebelum kamu, atau dari sebelum engkau, wabil akhirati, dan kepada hari akhir, hum, mereka, yuqinuna, meyakini, mereka meyakini. Baik, ayat terakhir, ulaika ala hudam mir rabbihim, wa ulaika humul muflihun. Kita terjemahkan kata per kata, ulaika, itulah mereka, ala hudan, atas petunjuk, mir rabbihim, dari Rabb mereka, wa ulaika, dan itulah mereka, dan mereka itulah, hum, mereka, al-muflihuna, orang-orang yang beruntung. Baik, sudah kita terjemahkan kata per kata. Ini tujuannya untuk membantu supaya kita bisa membedakan mana kategori al-ismu, al-fi'lu, atau al-huruf. Baik, kita mulai dari ayat pertama, alif lam mim. Ini kategorinya adalah masuk ke dalam al-huruf. Jadi alif lam mim itu al-huruf. Kemudian dzalika, ini isim. Ingat di video sebelumnya, dzalika ini termasuk ismul isyarah. Jadi kalau kita mau tambahkan, dzalika ismul isyarah. Al-kitabu ini juga termasuk isim. Tandanya adalah dia memiliki alif lam. Pada kata al-kitabu didahului atau dimasuki oleh alif lam. Nah, kalau kita mau tambahkan, ini sebetulnya bagian isim ma'rifah. Baik, selanjutnya la termasuk al-huruf. Nah, huruf di sini dia termasuk la nafi. Oke, selanjutnya roiba. Roiba di sini dia terletak setelah huruf la yang bermakna nafi. Berarti roiba di sini dia masuk kategori ke dalam al-ismu. Oke. Ini ismunya sebetulnya ismu la nafi lil jins. Oke. Kemudian fihi di sini ada dua kata. Pertama fi, kedua hi. Fi-nya sendiri itu termasuk kategori al-huruf, namanya huruf jar. Hi-nya di sini dia berarti termasuk isim. Kenapa? Karena dia khafad yang pertama, yang kedua dia didahului oleh harfu jar. Harfu jarnya adalah fi. Jadi hi di sini kedudukannya sebagai al-ismu. Hudan di sini sebagai al-ismu karena dia ada tandanya adalah ini dia, fathah tain atau tanwin fathah. Kemudian lil muttaqina. Ini ada dua kata, pertama li, kedua al-muttaqina. Li-nya sendiri itu kategori al-huruf, namanya huruf jar. Al-muttaqin berarti karena dia diawali oleh harfu jar, pasti dia isim. Jadi cirinya yang pertama karena diawali oleh harfu jar. Yang kedua, al-muttaqin ini cirinya dikategorikan isim karena dia dimasuki oleh alif lam. Nah, alif lamnya dia terhubung di sini dengan kata lam sebelumnya, lam harfu jar. Jadi lil muttaqina. Baik, selanjutnya ayat yang ketiga. Alladzina jelas ini isim karena ada alif lam.
Dan ini termasuk kategori isim mausul. Nah, ingat kembali atau lihat kembali di video sebelumnya. Kemudian yu'minuna. Nah, yu'minuna di sini kan dia kalau huruf bukan, isim juga bukan, karena dia tidak punya alif lam, dia tidak punya tanwin, tidak punya harfun nida, tidak juga idofah. Nah, yu'minuna di sini kalau kita tadi terjemahkan mereka beriman. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia berarti kan jelas kata kerja. Jadi yu'minuna di sini sebetulnya kata kerja. Nah, cirinya bisa kita bedakan, salah satunya adalah ini dia, diawali oleh harfu mudharaah. Harfu mudharaah itu ada 4, salah satunya adalah ya. Yu'minuna ini termasuk kategori al-fi'lu. Oke, bil ghaibi, dia ada 2 kata, bi dan al-ghaib. Bi-nya itu harfu, dia termasuk harfu jarin. Kemudian al-ghaibi karena diawali harfu jar berarti dia termasuk isim, itu ciri pertama. Ciri kedua dia punya alif lam, ciri ketiga dia khafad, yaitu dengan kasroh, kata al-ghaibi. Selanjutnya wa yuqimuna, ada dua kata, wa-nya itu huruf, kemudian yuqimuna karena dia diawali oleh huruf mudharaah yaitu ya. Berarti yuqimuna ini termasuk al-fi'lu. Kemudian as-salata, ini jelas ada alif lam berarti dia al-ismu. Wa mimma. Nah, ini ada 3 kata. Wa, min, dan ma. Nah, wa-nya itu huruf. Min-nya itu juga huruf. Oh, maaf. Ini kelewat ya. Min-nya juga huruf. Ma-nya baru al-ismu. Nah, ini di antara wa mimma ini ada huruf lagi, yaitu huruf min. Huruf jar. Nah, saya tidak tertulis di sini. Oke, selanjutnya. Rozaqnahum. Rozaqna. Dia ada 3 kata, rozaqna dan hum. Rozaqna itu fi'ilnya fi'il madi, ini sudah sempat disampaikan. Na-nya di sini sebetulnya domir, tapi dia tidak tertulis sini ya. Nah, humnya di sini juga isim, namanya isim domir juga seperti halnya na. Tapi nah di sini kedudukannya dia sebagai subjek. Nah, tapi ini belum kita bahas. Kita masih membedakan ciri fi'il, isim, dan huruf. Oke, yunfiquna karena ada huruf mudharaah berarti dia al-fi'lu. Selanjutnya ayat keempat. Walladzina yu'minuna, wa haruf atau al-huruf, alladzina isim, namanya isim mausul. Yu'minuna ada huruf mudharaah berarti al-fi'lu. Bima ada 2 kata, bi dan ma. Bi-nya huruf, ma-nya juga isim karena dia diawali oleh harfu jar. Unzila. Nah, unzila ini tidak dipengaruhi oleh ciri-ciri dari isim dan dia juga bukan huruf. Berarti ini kategorinya adalah al-fi'lu. Kita bisa tahu dari terjemahannya, unzila diturunkan. Nah, nanti kita akan lebih tahu lagi ketika kita sudah belajar lebih jauh. Oke, unzila kita ulang, al-fi'lu. Ilaika ada 2 kata, ila dan ka. Ilanya itu al-huruf, ka-nya berarti itu isim karena diawali oleh huruf jar. Ka-nya di sini isim domir. Wa ma, wa-nya al-huruf, ma-nya juga ma-nya di sini wa ma dan apa ya? Oh, ini ma-nya ma isim mausul. Oke. Ma-nya di sini isim, namanya isim mausul. Kata sambung. Unzila sama berarti al-fi'lu, min itu al-huruf, huruf jar. Qabli dia diawali harfu jar dan dia khafad berarti dia isim. Kemudian ka-nya juga sama isim karena qablika ini 2 kata dan ini al-idofah. Qablinya itu sebagai mudhof, ka-nya mudhofun ilaih. Kemudian wa itu al-huruf, bi juga al-huruf, huruf jar, al-akhirati berarti dia isim karena ada harfu jar di awalnya, kemudian dia ada alif lam dan yang ketiga dia khafad. Oke, hum ini isim, namanya isim domir. Kemudian yuqinuna ada huruf mudharaah di awalnya, berarti dia al-fi'lu. Ulaika ini termasuk kategori isim, namanya isim isyarah, tapi menunjukkan makna jamak. Kemudian ala ini huruf, namanya huruf jar. Hudan ini isim karena pertama dia diawali oleh huruf jar, yang kedua dia tanwin. Kemudian min ini huruf jar sehingga kata Robbi pasti itu isim karena diawali huruf jar. Yang kedua di sini cirinya dia khafad. Yang ketiga sebetulnya ada ciri yang lain yaitu dia sebagai idofah. Al-idofah dengan kata him.
Jadi Rabbi itu al-isim, him berarti juga al-isim, namanya isim domir. Kemudian wa ulaika, wa-nya itu al-huruf, ulaika itu masih sama ismul isyarah untuk jama', hum isim domir, al-muflihuna ada alif lam berarti kategorinya adalah isim. Dan ingat ini ada cirinya nih, ada waw dan nun. Ketika ada isim kemudian dia diakhiri dengan waw dan nun, berarti itu termasuk kategori isim jama' mudzakkaris salim. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Demikian video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.